Namaku Yuli. Orang-orang biasa memanggilku Miss Yuli. Umurku 41 tahun. Aku baru saja kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di Arab sebagai TKW. Aku pernah menikah dengan pria Arab, lalu bercerai, dan itu membuat hidupku berubah banyak. Begitu aku pulang, aku sadar satu hal, nama baikku rusak. Ada yang bisik-bisik saat aku lewat. Ada yang pura-pura tersenyum tapi matanya memandangku aneh. Katanya aku menikah cuma buat nyari kepuasan dan harta. Padahal mantan suamiku bukan orang kaya. Aku menikah karena ingin punya keluarga. Tapi ternyata aku tidak cocok dengan kehidupannya. Aku tinggal di rumah yang kubangun sendiri dari tabunganku selama bekerja. Rumah itu cukup besar, dan aku memutuskan membuka usaha. Aku selalu ingat betapa banyaknya karpet dan sajadah yang dipakai di Arab. Dari situ aku punya ide. Aku akan bikin pabrik kecil untuk produksi karpet dan sajadah. Produk itu nantinya akan kupasarkan kembali ke Arab lewat relasi-relasiku dulu. Hari itu, matahari terik. Aku duduk di teras sambil mengecek catatan rencana usahaku. Pandanganku berhenti pada halaman yang berisi kebutuhan karyawan. Aku butuh sopir. Bukan cuma untuk mengantar barang, tapi juga untuk antar aku ke pabrik, pertemuan, dan ke banyak tempat lain. Tak lama, seorang pria datang ke rumah. Umurnya sekitar awal 30-an. Kulitnya kecoklatan, wajahnya tenang, dan matanya lembut. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Reza. Saya dengar Ibu butuh sopir. Cara bicaranya sopan sekali. Tidak terburu-buru, tidak meremehkan. Aku mempersilakannya masuk dan kami berbincang. Dari cara dia menjawab pertanyaan, terlihat dia bukan tipe orang yang banyak tingkah. Reza bercerita kalau dia tinggal tidak jauh dari rumahku, dan dia bekerja serabutan sejak ayahnya sakit. Ada sesuatu dari dirinya yang membuatku nyaman. Bukan karena dia tampan, tapi karena dia tenang dan selalu menatapku dengan hormat. Beda sekali dengan orang-orang yang suka menggosipkan aku. Saya bisa mulai kapan saja, Bu, katanya. Aku mengangguk. Kalau begitu, kamu mulai besok ya? Reza tersenyum kecil. Siap, Bu. Ketika ia keluar dari rumah, aku memperhatikannya sebentar. Entah kenapa, aku merasa aman kalau dia ada di sekitar. Tapi aku tidak berpikir macam-macam. Aku sedang fokus membangun usaha, bukan mencari pasangan. Malamnya, aku duduk di ruang kerja sambil menatap tumpukan kertas rencana pabrik. Aku merasa optimis. Untuk pertama kalinya setelah pulang ke Indonesia, aku merasa punya harapan. Walaupun orang-orang masih memandang rendah, aku tidak peduli. Yang penting hidupku akan maju. Dan tanpa aku sadari, keputusan mempekerjakan Reza itulah yang akan mengubah seluruh jalan hidupku ke depan. Keputusan mempekerjakan Reza itulah yang ternyata mulai mengubah seluruh jalan hidupku. Besok paginya, dia sudah datang lebih awal dari jadwal. Aku bahkan belum selesai sarapan ketika kulihat motorku sudah dia bersihkan di halaman. Bu, saya pikir motor ini nanti sering dipakai untuk keliling. Jadi saya bersihin sekalian, katanya sambil tersenyum. Aku hampir tidak percaya. Belum resmi bekerja sehari, tapi sikapnya sudah seperti karyawan teladan. Aku hanya mengangguk dan mengajaknya langsung mengecek lokasi bangunan yang akan kupakai sebagai pabrik kecil. Perjalanannya terasa nyaman. Reza menyetir mobilku dengan hati-hati. Tidak terburu-buru, tidak agresif. Setiap tikungan dilewati dengan tenang. Aku duduk di kursi belakang sambil memandangi jalanan kampung yang mulai ramai. Sesampainya di bangunan tua itu, aku berdiri lama di depannya. Dindingnya kusam, lantainya retak, dan atapnya butuh banyak perbaikan. Reza melirikku. Bu, kalau ibu serius mau jadikan ini pabrik, saya bisa bantu nyari tukang yang jujur. Kakak saya tukang bangunan, katanya. Aku kaget. Benar? Tapi biasanya tukang itu banyak yang kerja setengah-setengah. Reza menggeleng. Kalau kakak saya, insya Allah tidak begitu. Saya bisa jamin. Setelah itu, Reza mulai sibuk mengukur,
mencatat, dan memotret bagian-bagian bangunan. Aku hanya mengikutinya dari belakang. Cara dia bekerja membuatku melihatnya dengan perspektif baru. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakan menunjukkan kepedulian. Saat kami selesai, aku masuk ke mobil terlebih dulu. Tanpa sengaja, tanganku terantuk pintu dan aku sedikit meringis. Reza buru-buru mendekat. "Bu, hati-hati," katanya sambil memegang lenganku sebentar. Sentuhannya ringan, tapi ada rasa hangat yang membuatku diam sejenak. Bukan romantis, hanya membuatku merasa dihargai. Tapi aku cepat-cepat mengalihkan perhatian, tidak ingin salah paham. Kami pulang menjelang siang. Di perjalanan, Reza bertanya hal yang membuatku terdiam. "Bu, orang-orang di kampung sering ngomong macam-macam soal ibu. Ibu nggak capek dengar semua itu?" Aku menarik napas panjang. "Capek, Za. Tapi kalau aku peduli, hidupku tidak akan maju." Reza mengangguk pelan. "Ibu kuat. Saya doakan usaha ibu lancar." Hari itu, aku merasa ada seseorang yang mendukungku tanpa harus menghakimi masa laluku. Perasaan itu baru bagiku. Bukan cinta, tapi ketenangan. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sambil menatap kalender. Banyak hal menanti. Renovasi pabrik, pembelian mesin, rekrutmen karyawan. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Aku menutup buku rencana dan tersenyum kecil. Mungkin, hidupku memang akan berubah. Dan aku penasaran perubahan apa lagi yang akan datang setelah ini. Aku penasaran perubahan apa lagi yang akan datang setelah ini, dan ternyata jawabannya muncul lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 minggu setelah Reza mulai bekerja, renovasi bangunan tua yang akan jadi pabrikku tampak jauh berbeda. Kakaknya Reza dan para tukang bekerja cepat, rapi, dan tidak banyak drama. Setiap hari Reza datang lebih pagi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sering datang mengecek perkembangan. Reza selalu mendampingiku. Kadang dia membawa payung, kadang membawa minum untukku, dan selalu siap membuka pintu mobil. Sederhana sekali, tapi membuatku merasa dihormati. Suatu siang, ketika para tukang sedang istirahat, Reza menghampiriku yang duduk di kursi plastik. "Bu, lihat ini," katanya sambil menunjukkan desain rak penyimpanan karpet. Aku melihatnya. "Bagus juga, Za. Kamu tahu dari mana modelnya?" "Saya cari-cari di internet. Biar nanti pabrik ibu nggak kalah sama pabrik yang sudah besar." Aku tertawa kecil. "Kamu ini sopir apa konsultan?" Reza juga tertawa. "Sopir yang ikut peduli sama majikannya, Bu." Kalimat itu membuatku diam sebentar. Ada rasa hangat yang muncul lagi, tapi aku langsung menepisnya. Aku sudah cukup kenyang dengan hubungan yang tidak jelas dulu. Fokusku tetap pada usaha ini. Hari itu kami berjalan berkeliling pabrik. Lantai sudah diganti, cat baru sudah selesai, dan ruangan untuk mesin tenun sudah disiapkan. Reza menuntunku melewati papan kayu. Dan saat kakiku hampir terpeleset, dia refleks menangkap tanganku. "Aduh, hati-hati Bu." Tangannya menggenggam tanganku erat beberapa detik. Tidak ada maksud apa-apa, tapi aku bisa merasakan ketulusan di sikapnya. Begitu aku berdiri stabil, Reza cepat-cepat melepaskan genggamannya. "Maaf, Bu." "Tidak apa-apa," jawabku pelan. Kami melanjutkan cek lokasi. Ketika semua pekerja pulang, aku dan Reza duduk sebentar di depan bangunan itu. Angin sore bertiup pelan. "Bu, kalau pabrik ini jadi, Ibu mau produksi berapa macam karpet?" tanya Reza. "Awalnya beberapa saja. Yang penting kualitasnya bagus. Aku mau kirim sampel ke Arab, ke kenalan lamaku. Kalau mereka suka, aku bisa kirim lebih banyak." Reza menatapku bangga. "Saya yakin Ibu bisa besar." "Amin. Semoga saja." Saat matahari mulai turun, Reza menstarter mobil dan bersiap mengantarku pulang. Dalam perjalanan, aku memperhatikan wajahnya dari kaca spion. Tenang, sederhana, dan penuh kesabaran.
Tidak ada kesombongan sedikit pun. Sesampainya di rumah, sebelum turun, dia berkata pelan, "Bu, kalau ada yang ibu butuhkan, bilang saja. Saya bantu sebisanya." Aku mengangguk. "Makasih, Za." Malam itu aku tidur dengan perasaan optimis. Pabrikku hampir jadi. Tujuanku semakin dekat. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah kurasakan. Ketenangan yang datang dari kehadiran seseorang yang benar-benar tulus. Aku tidak tahu kalau ketenangan itu sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah kuduga. Aku tidak tahu kalau ketenangan itu sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah kuduga. Masalah itu datang pagi-pagi sekali, saat aku sedang memeriksa daftar mesin yang akan dibeli untuk pabrik. Reza masuk dengan wajah canggung. "Bu, saya mau ngomong sesuatu. Tapi jangan kaget ya." Aku langsung berhenti menulis. "Kenapa, Za?" Dia menarik napas. "Tadi saya ke warung dekat rumah ibu, dan saya dengar orang-orang ngomongin ibu. Aku sudah terbiasa mendengar gosip tentangku, jadi awalnya aku tidak terlalu peduli. Tapi nada bicara Reza membuatku merasa ada yang berbeda." "Mereka bilang apa kali ini?" tanyaku tenang. Reza terlihat ragu. "Mereka bilang, ibu bikin pabrik bukan dari hasil kerja. Mereka bilang uang itu dari mantan suami orang Arab. Katanya, ibu pulang bawa harta banyak karena ibu, memuaskan suami di sana." Aku terdiam. Meski sudah sering dihina, mendengarnya dari mulut orang lain tetap membuat dadaku sesak. Apalagi sekarang aku sedang berusaha membangun usaha yang benar. Reza buru-buru menambahkan, "Maaf Bu, saya nggak bermaksud nyakitin hati. Tapi saya pikir ibu perlu tahu." Aku memijat pelipisku. "Ya Tuhan, mereka nggak akan pernah berhenti, ya?" Reza menggeleng. "Ibu nggak salah apa-apa. Orang kampung cuma suka ngomong tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku bangun dari kursi dan berjalan mondar-mandir. Di satu sisi, aku ingin marah. Di sisi lain, aku tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi gosip ini sudah mulai menyebar. Kalau dibiarkan, bisnis yang belum mulai ini bisa habis sebelum berjalan. Sambil menarik napas panjang, aku berkata, "Za, gimana kalau gosip ini bikin pabrikku nanti nggak dipercaya orang? Gimana kalau nama burukku bikin karyawan gak mau kerja? Atau pembeli luar negeri ragu?" Reza menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran marah dan kasihan. "Bu, saya nggak akan biarkan itu terjadi. Kalau mereka mau bicara, biarin. Yang penting ibu tetap jalan terus. Saya ada di pihak ibu." Kata-katanya membuat hatiku sedikit lebih tenang. Tapi masalahnya belum selesai. Siangnya, saat aku mengecek pabrik, dua tukang yang biasanya ramah malah terlihat menghindar. Ada yang berbisik ketika aku lewat. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi jujur, itu menusuk hati. Setelah para tukang pulang, Reza mendekat padaku. "Bu, saya dengar mereka juga kebawa gosip itu." "Hebat ya, gosip bisa secepat itu," jawabku kesal. Reza menggeleng. "Gosip memang cepat, Bu. Tapi kerjaan kita harus lebih cepat." Aku tertawa kecil meski hatiku masih panas. Sore itu, ketika aku ingin masuk mobil, Reza menahan pintu dan berkata dengan suara pelan, "Bu, kalau ibu sedih, jangan dipendam sendiri. Saya siap dengar." Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di sana. Bukan kasihan yang merendahkan, tapi kepedulian yang menenangkan. Tapi sebelum suasana menjadi terlalu hangat, aku buru-buru masuk mobil. "Udah, Za. Ayo pulang." Dalam perjalanan, kepalaku penuh pikiran. Aku harus menetapkan tujuan baru, membersihkan namaku. Kalau tidak, usahaku bisa runtuh. Dan itulah awal dari langkah yang akan menyeretku ke masalah yang lebih besar. Langkah untuk membersihkan namaku itulah yang akhirnya menyeretku ke masalah yang lebih besar. Setelah pulang dari pabrik,
Aku duduk lama di ruang tamu sambil menatap catatan rencana usahaku. Semua terlihat bagus. Tapi apa gunanya kalau orang-orang meragukanku? Aku sadar satu hal. Kalau aku mau pabrik ini dipercaya, aku harus membuktikan kalau modal dan rencana kerja semuanya jelas. Keesokan harinya, aku memanggil Reza lebih pagi. Zah, aku mau bikin pabrik ini benar-benar resmi dan terbuka. Semua orang harus tahu kalau uangku halal, kerja kerasku sendiri. Reza mengangguk. Saya setuju, Bu. Ibu mau mulai dari mana? Dari dokumen. Semua harus rapi. Izin, pajak, pembukuan, semuanya. Reza ikut membantu mengatur tumpukan berkas di meja. Tangannya cepat dan teratur. Kadang jemarinya tanpa sengaja menyentuh jemariku saat mengambil kertas. Tidak ada maksud apa-apa, tapi rasanya bikin aku sedikit canggung. Setelah semuanya beres, kami pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus beberapa berkas. Begitu aku masuk, beberapa orang langsung melirik. Aku pura-pura tidak lihat, tapi Reza jelas memperhatikan. Bu, kalau ibu mau, saya yang ngurus, ibu tunggu di mobil. Katanya, tidak. Kalau aku mau bersih, aku harus muncul di depan publik. Reza tersenyum tipis. Ibu memang beda. Selesai urusan administrasi, kami pergi menemui 2 calon pemasok bahan baku. Reza membukakan pintu mobil, memayungi aku, dan berjalan sedikit di depan seolah ingin memastikan jalannya aman. Di mobil, Reza berkata pelan, Bu, jujur, saya bangga lihat ibu hari ini. Ibu berani hadapi omongan orang. Aku tidak menjawab apa-apa, tapi aku tersenyum. Dukungan Reza membuat hari yang melelahkan itu terasa lebih ringan. Namun tantangan sesungguhnya muncul sore harinya. Ketika kami pulang ke pabrik, salah satu warga menghampiri kami. Laki-laki paruh baya, wajahnya sinis. Bu Yulia, saya cuma mau bilang, orang kampung sini banyak yang gak percaya sama usaha ibu. Katanya ibu mau nutupin masa lalu pakai pabrik. Nada bicaranya meremehkan. Aku sudah membuka mulut, tapi Reza lebih cepat berdiri di depanku. Pak, mohon bicara yang baik. Kita semua di sini kerja. Tidak ada yang dirugikan. Pria itu mendengus, lalu pergi begitu saja. Aku menarik napas panjang. Zah, aku nggak mau kamu ribut sama orang gara-gara aku. Saya cuma nggak suka ibu digituin, jawabnya. Aku tersenyum kecil. Aku ngerti. Tapi kita fokus kerja aja. Setelah semua tukang pulang, aku dan Reza duduk sebentar di tangga pabrik. Angin sore menerpa, membuat suasana sedikit tenang. Zah, kataku pelan, kalau gosip makin besar, aku harus siap menghadapi apapun. Aku tidak bisa kabur. Reza menatapku lama. Saya di sini, Bu. Ibu tidak sendirian. Aku tidak tahu kenapa. Tapi kata-katanya membuatku ingin menangis. Bukan sedih, tapi lega. Sudah lama tidak ada yang berdiri di pihakku tanpa syarat. Ketika aku hendak berdiri, Reza refleks mengulurkan tangan untuk membantuku. Aku menggenggamnya. Hanya beberapa detik. Tapi itu cukup untuk memberi rasa hangat di dadaku. Kami pulang sebelum langit gelap. Malam itu aku tidur dengan tekad bulat. Aku harus menyelesaikan gosip ini, apapun jalannya. Aku tidak tahu bahwa langkah itu akan memunculkan konflik baru yang lebih rumit daripada yang kubayangkan. Aku tidak tahu bahwa langkah itu akan memunculkan konflik baru yang lebih rumit daripada yang kubayangkan. Masalah itu datang dari tempat yang sama sekali tidak kusangka. Mantan suamiku di Arab. Pagi itu, aku baru tiba di pabrik. Reza seperti biasa sudah datang duluan. Dia sedang membantu tukang mengangkat beberapa karung bahan baku. Ketika melihatku, dia langsung menghampiri. Bu, ada paket dan email masuk buat ibu. Dari luar negeri, katanya. Aku langsung penasaran. Dari siapa? Alamatnya dari Arab. Namanya Khalid. Aku langsung terpaku. Itu nama mantan suamiku. Rasanya jantungku agak berdebar. Bukan karena rindu,
Tapi karena bingung apa yang dia mau setelah sekian lama tidak ada kabar. Aku membuka emailnya dulu. Isinya pendek tapi membuat kepalaku panas seketika. Yuli, aku dengar kamu membuka usaha karpet dan sajadah di Indonesia. Aku perlu bicara denganmu. Ini menyangkut nama baikku. Ada orang yang menghubungiku dan menuduh kamu membawa harta dari rumahku. Tanganku langsung mengepal. Jadi gosip di kampungku sampai ke luar negeri? Reza yang berdiri di sampingku melihat wajahku berubah. Bu, ada masalah. Aku menyerahkan ponsel itu. Reza membaca perlahan. Wajahnya langsung serius. Bu, ini bisa jadi masalah besar. Aku mengangguk. Aku tahu. Kalau gosip ini sampai ke dia, bisa-bisa orang Arab yang jadi target pemasaran takut bekerja sama. Reza duduk di kursi plastik di depan pabrik, mengusap wajahnya. Bu, kalau hubungan ibu sama dia tidak baik, dia bisa aja bikin pernyataan yang memojokkan ibu. Aku menghela napas panjang. Zah, aku punya tujuan. Produkku harus masuk Arab. Aku tidak mau masa lalu menghalangi. Jadi, apa rencana ibu? Tanya Reza. Aku menatapnya mantap. Aku harus menjelaskan semua langsung ke Khalid. Biar jelas. Aku tidak mau dia salah paham. Reza terdiam beberapa detik, lalu berkata, kalau gitu, saya ikut. Biar ibu nggak sendirian. Aku memandangnya cukup lama. Zah, kamu yakin? Dia tersenyum. Ibu kan bos saya. Masa saya biarkan ibu hadapi semuanya sendiri? Sebelum aku menjawab, salah satu pemasok datang tiba-tiba dan menegurku dengan nada tidak menyenangkan. Bu Yuli, katanya sambil melipat tangan. Kami dengar rumor aneh soal latar belakang ibu. Kalau itu benar, maaf, kami harus pikir-pikir lagi kerjasama ini. Aku terdiam. Ini pertama kalinya gosip itu berdampak langsung pada bisnisku. Reza melangkah maju, berdiri sedikit di depan seolah melindungiku. Pak, tolong jangan percaya gosip. Ibu Yuli orang baik. Semua ini hasil kerjanya sendiri. Pemasok itu mendengus dan pergi tanpa mendengar penjelasan. Aku duduk di kursi, memegang kepala. Zah, ini sudah terlalu jauh. Reza menepuk bahuku pelan. Sentuhan yang membuatku merasa tidak sendirian. Bu, jangan putus asa. Kita selesaikan ini satu-satu. Aku menatap pabrik yang sedang diselesaikan tukang. Impianku hampir jadi, tapi masalah datang dari dua arah. Dari kampung dan dari masa laluku di Arab. Dan aku sadar, konflik kedua ini lebih berat dari gosip kampung. Ini menyangkut reputasi internasional. Aku menarik napas panjang. Zah, kita harus siap menghadapi semuanya. Reza mengangguk. Saya siap, Bu. Dan itulah titik di mana pertarungan sebenarnya baru dimulai. Aku langsung membuat rencana jelas. Tujuanku sederhana tapi berat. Membersihkan nama di mata orang kampung dan di mata mitra luar negeri, terutama di Arab, supaya pabrikku tetap berjalan. Aku tulis daftar langkah yang harus dilakukan. Bukti keuangan, dokumen resmi pabrik, testimoni dari orang yang kenal aku waktu di Arab, dan kirim sampel produk ke calon buyer tanpa menunggu persetujuan dari gosip. Langkah pertama, beresin semua dokumen. Aku dan Reza duduk berjam-jam di meja kerja. Aku membuka rekening usaha yang jelas, menyiapkan faktur pembelian bahan baku, bukti transfer, dan semua catatan yang menunjukkan modal datang dari tabungan dan kerja keras. Reza bantu susun berkas-berkas itu rapi. Dia sabar mengetik, menata kertas, dan bolak-balik fotokopi sampai larut. Langkah kedua, cari saksi dan rekomendasi. Aku hubungi beberapa kenalan lama di Arab yang masih ku kenal dari kerja dulu, orang-orang yang tahu bagaimana aku hidup dan bekerja di sana. Beberapa mau kasih pernyataan singkat lewat email, bahwa aku bukan tipikal orang yang datang cuma untuk cari harta. Itu penting untuk tunjukkan ke calon mitra Arab. Tapi mengumpulkan itu susah. Ada yang takut ikut campur, ada yang bilang ini urusan pribadiku. Aku merasa frustasi beberapa kali. Langkah ketiga, ajak pihak lokal dukunganku.
Aku datangi ketua pengajian komplek dan kepala RT. Aku jelaskan rencanaku, kasih foto pabrik, dan bukti pembayaran tukang. Beberapa tetangga mulai mengangguk pelan. Ada yang masih ragu, tapi ada juga yang memberi dukungan moral. Itu sedikit mengurangi bebanku. Masalahnya tidak berhenti. Hari demi hari, beberapa pemasok yang sudah setuju mundur. Mereka bilang takut ikut-ikutan gosip. Salah satu tukang juga minta bayaran lebih dulu karena takut reputasi nanti merembet. Uang cadanganku mulai menipis karena biaya renovasi dan pembayaran awal mesin. Tekanan semakin berat. Di tengah semua itu, aku sering kerja sampai malam. Suatu malam, aku ketemu Reza lagi di pabrik. Dia masih menyortir satu kotak dokumen. "Kamu istirahat dulu, Bu," katanya lembut. "Aku nggak bisa, Zah. Kalau berhenti sekarang, semua bisa berhenti," jawabku. Dia duduk di sampingku. Aku capek sampai napas agak berat. Reza meletakkan tangan di atas meja dan tanpa sengaja menyentuh tanganku. Aku tidak menarik. Kami saling menatap beberapa detik. Dia pegang tanganku. Pelan, bukan lagi sekadar sopir dan bos, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Rasanya hangat dan aman. Aku membalas genggaman itu beberapa detik lalu melepaskannya. "Kamu nggak perlu hadapi semua sendiri, Bu," katanya. "Kita atur prioritas. Saya bantu kontak lagi pemasok lain. Saya antar dokumen, saya siap jadi kurir kalau perlu." Mendengar itu, sesuatu di dalam dada ini melunak. Aku tersenyum tipis. "Makasih, Zah. Kalau kamu nggak ada, mungkin aku udah runtuh." Dia menggenggam tanganku sebentar sebelum melepaskan. "Jangan bilang seperti itu. Kita lawan ini langkah per langkah." Beberapa hari berikutnya kami bekerja seperti mesin. Reza keliling cari pemasok kecil yang masih berani kerja. Aku kirim email ke kontak di Arab dengan bukti dan penjelasan resmi. Aku pasang pengumuman di depan pabrik yang menjelaskan bahwa pabrik ini memiliki izin lengkap dan semua transaksi tercatat. Aku juga undang satu radio lokal untuk wawancara singkat agar orang kampung dengar langsung penjelasanku. Tapi ada satu hal yang paling menyakitkan. Kabar tentang aku ternyata sampai juga ke mantan suami, dan balasannya belum jelas. Dia pernah bilang ingin bicara. Aku sudah kirim bukti dan penjelasan lewat perantara, tapi jawabannya tertunda. Itu bikin daguku serasa berat tiap kali memikirkan prospek pemasaran ke Arab. Kalau dia keluarkan pernyataan negatif, semua usaha jadi goyah lagi. Di tengah urusan itu, aku juga harus hadapi rasa malu yang masih menempel. Kadang orang menatapku aneh di pasar, kadang anak kecil menunjuk dari jauh. Semua itu bikin aku percaya diri goyah. Tapi setiap kali hampir menyerah, aku ingat sesuatu, ini bukan hanya tentang aku. Ini soal karyawan yang akan kerja di pabrik, keluarga yang bergantung, dan impian yang kubangun sendiri. Akhir minggu itu, ada kabar baik kecil. Satu buyer Diaman memberi jawaban positif untuk sampel sajadah yang kukirim. Mereka minta kuantitas kecil dulu untuk uji pasar. Itu seperti angin segar. Tapi masih ada risiko besar. Jika kabar lama dari mantan suami pecah di media sana, buyer bisa kapan saja mundur. Aku dan Reza duduk lagi di teras. Langit malam penuh bintang. Sebuah pemandangan sederhana yang membuat aku berpikir panjang. Kita udah lakukan sebanyak ini. Kalau tetap gagal, apa yang mau kita lakukan? Tanya Reza, suaranya tenang. Aku tarik napas. Ini saatnya aku ambil keputusan besar. Bukan impulsif, tapi terukur. Aku harus siapkan satu langkah terakhir yang berani kalau semua opsi kecil gagal. Langkah itu berbahaya dan berat. Tapi mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar membersihkan nama di mata mitra internasional. Aku tidak akan mengatakannya sekarang. Tapi aku tahu, pilihan itu akan menguji segalanya. Harga diriku, usaha yang kubangun, dan hubungan yang mulai tumbuh antara aku dan Reza. Malam itu aku tidur dengan kepala penuh rencana dan hati yang tidak lagi sepenuhnya kosong. Konflik semakin rumit, dan aku harus siap bertaruh lebih dari sekadar uang. Malam itu aku tidur dengan kepala penuh rencana dan hati yang tidak lagi sepenuhnya kosong. Dan besok paginya aku bangun dengan tekad yang jauh lebih jelas. Wajahku memang masih lelah,
Tapi pikiranku sudah langsung lari ke satu hal. Aku harus ambil langkah besar itu. Langkah yang semalam cuma kupikirkan, tapi pagi ini terasa harus segera dilakukan. Setelah mandi, aku duduk di meja makan sambil menatap ponsel. Reza datang agak pagi, bawa map berisi data pemasok yang dia temukan semalaman. Dia masuk dengan wajah bingung waktu melihat aku diam sambil pegang ponsel erat-erat. "Bu, kenapa? Ada kabar buruk lagi?" tanya Reza. Aku menggeleng pelan. "Bukan kabar buruk, tapi aku mau bikin keputusan." Reza duduk. "Keputusan apa?" Aku tarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku mau ke Arab." "Lah, datang ke buyer, jelasin semuanya di depan mereka, kasih dokumen, kasih bukti. Kalau perlu, aku temui mantan suami sekalian supaya dia nggak sembarangan ngomong." Reza langsung kaget. "Bu, itu jauh. Dan biaya besar. Dan, ya berisiko banget." "Aku tahu." "Terus sendirian?" "Iya, harus." Reza diam lama. Dia menunduk, mengetuk-ngetuk meja. "Saya bisa ikut kalau ibu mau." Aku menggeleng lagi, kali ini lebih tegas. "Nggak bisa. Kamu dibutuhkan di sini. Kalau aku pergi, kamu yang jaga pabrik dan dokumen. Kalau kamu ikut, semuanya bisa mandek." Reza terlihat jelas nggak setuju, tapi dia akhirnya mengangguk. "Kapan ibu rencana berangkat?" "Secepatnya. Mungkin 3 atau 4 hari lagi." Setelah itu hari-hari terasa padat banget. Aku urus paspor yang hampir kedaluarsa, cari tiket, dan kontak satu perwakilan komunitas Indonesia di sana untuk jaga-jaga kalau perlu bantuan. Sementara itu Reza terus menghubungi pemasok, memastikan pabrik nggak mati total selama aku pergi. Tapi masalah malah datang lagi. 2 malam sebelum keberangkatan, seseorang mengirim pesan gelap ke ponsel aku. Nomornya asing, bahasanya ketus. "Berhenti urus pabrik itu. Kamu cuma bikin masalah lebih besar. Kalau kamu maksa berangkat ke Arab, ada yang akan nyesal." Aku baca pesan itu berulang-ulang. Tangan aku langsung dingin. Ini bukan cuma gosip lagi, udah ada yang merasa terganggu dengan usaha aku bersih-bersih nama. Aku langsung telpon Reza. Dia datang cuma dalam 10 menit, pakai jaket dan wajah serius. Aku kasih lihat pesannya. Dia langsung kelihatan marah. "Ini udah kelewatan, Bu. Ibu harus lapor polisi." "Aku udah capek lapor-lapor. Nanti dianggap aku lebay." "Bu, ini ancaman. Beda level. Kita nggak tahu siapa yang main di belakang." Aku akhirnya setuju untuk ke kantor polisi malam itu juga. Kami kasih laporan singkat. Polisi bilang mereka akan menyelidiki, tapi aku tidak bisa berharap banyak. Proses seperti ini biasanya lama. Di perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Reza menyetir tapi matanya fokus ke jalan dengan rahang mengeras. Aku tahu dia marah dan khawatir. Aku pelan-pelan bilang, "Kalau kamu mau mundur dari semua ini, aku ngerti. Kamu nggak harus ikut ribet sama hidupku." Reza langsung menghentikan mobil di pinggir jalan dan menoleh dengan ekspresi yang jarang aku lihat. "Bu, kenapa ibu ngomong begitu?" "Karena semakin jauh, semuanya makin berbahaya." "Saya nggak takut bahaya, Bu. Yang saya takut cuma satu." "Apa?" "Ibu jalanin semua ini sendirian." Aku nggak jawab. Tenggorokanku tiba-tiba kenceng banget. Tatapan Reza jujur dan bikin dada aku aneh. Hangat tapi juga berat. Dia lanjut pelan. "Saya mungkin cuma sopir. Tapi sejak awal saya lihat sendiri gimana ibu kerja. Gimana ibu jatuh, bangun lagi, terus masih mau maju. Saya nggak bakal ninggalin." Aku menunduk. "Terima kasih, Za. Tapi tetap aja, aku harus pergi sendiri." Reza akhirnya mengangguk, meski jelas berat. 2 hari kemudian, pagi keberangkatan pun datang. Aku berdiri di depan rumah dengan koper kecil, hati campur aduk. Reza mengantar sampai bandara. Waktu dia ambilkan koper dan berjalan di sampingku, aku sadar sesuatu. Perjalananku ke Arab bukan cuma untuk urusan bisnis atau nama baik.
Ini perjalanan yang bakal menentukan arah hidupku selanjutnya. Di depan gate keberangkatan, Reza berhenti dan menatap aku lama. Bu, hati-hati. Ya. Aku tersenyum tipis. Selama ini aku hati-hati, Za. Tapi kayaknya sekarang harus lebih. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan cara yang bikin aku hampir goyah. Aku akhirnya masuk ke ruang tunggu. Ketika aku duduk, panggilan boarding belum terdengar, tapi ponselku bergetar lagi. Satu pesan baru. Nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Kamu pikir kamu aman kalau pergi dari sini? Tengkukku langsung merinding. Aku baru sadar, ancaman itu bukan main-main. Dan siapapun yang mengirim pesan ini, dia tahu pergerakanku. Episode berikutnya akan jadi awal dari perjalanan paling berbahaya dalam hidupku. Dan siapapun yang mengirim pesan ini, dia tahu pergerakanku. Aku menatap layar ponsel lama sekali, berusaha memastikan kalau aku tidak salah baca. Tapi kalimat itu tetap jelas, dingin, dan bikin perutku mual. Aku langsung cek sekeliling ruang tunggu, memastikan tidak ada yang memperhatikan aku. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang main ponsel, ada yang ngobrol, ada yang tidur. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tapi justru itu yang membuatku tidak tenang. Aku tarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan singkat ke Reza. Barusan ada ancaman lagi. Jangan bilang siapa-siapa. Jaga pabrik baik-baik. Tidak sampai 1 menit, Reza membalas. Bu, kalau ibu mau batal berangkat, saya jemput sekarang. Aku menutup mata sebentar. Ada bagian dalam diriku yang ingin bilang, iya. Tapi kalau aku mundur sekarang, semua yang sudah aku bangun akan runtuh. Pabrikku, para pekerja, nama baikku, rencana masa depan, semuanya tergantung pada perjalanan ini. Akhirnya aku balas. Aku lanjut. Doakan semuanya lancar. Reza cuma menjawab. Saya selalu doakan. Tak lama kemudian, suara panggilan boarding terdengar. Aku berdiri, membawa koper kecilku, dan masuk ke pesawat dengan hati yang campur aduk. Begitu duduk di kursi, aku mencoba tenang. Perjalanan ini butuh mental kuat. Selama penerbangan, pikiranku kemana-mana. Aku memikirkan siapa yang punya kepentingan menghalangiku. Mantan suamiku? Rasanya tidak. Kami sudah lama berpisah. Dan dia bukan tipe orang yang melakukan hal-hal ekstrim. Kompetitor pabrik? Tapi pabrikku bahkan belum berjalan penuh. Atau, ada orang yang tidak ingin aku kembali ke Arab dan membuka cerita lama? Aku tidak menemukan jawaban. Setelah mendarat di Arab, rasa familiar langsung muncul. Bau rempah di udara, suara orang-orang yang bercakap cepat, panasnya matahari yang tidak berubah. Kota ini menyimpan banyak kenangan pahit dan manis. Tapi aku datang bukan untuk nostalgia. Aku langsung menuju hotel yang sudah kupesan. Tidak mewah, tapi cukup aman. Begitu sampai kamar, aku baru meletakkan tas ketika ponselku berbunyi lagi. Kali ini bukan pesan ancaman, tapi panggilan video dari Reza. Bu, sudah sampai? Tanyanya. Wajahnya terlihat cemas. Sudah, Za. Aku aman. Kalau ada apa-apa, bilang saya. Jangan ditahan. Aku mengangguk. Iya. Kamu juga hati-hati di sana. Reza tampak ingin bicara lebih banyak, tapi dia menahan diri. Bu, semoga ibu kuat, ya. Aku tersenyum tipis. Aku harus kuat, gak ada pilihan lain. Setelah panggilan ditutup, aku pergi mandi untuk menyegarkan pikiran. Selesai mandi, aku duduk di kasur sambil memeriksa dokumen-dokumen untuk besok. Semuanya sudah siap, proposal bisnis, sampel foto, laporan produksi. Besok aku akan bertemu salah satu buyer besar yang dulu pernah bekerja sama denganku. Tapi waktu aku hendak tidur, ada suara ketuk-ketuk di pintu. Perlahan aku mendekat. Aku intip melalui lubang kecil. Tidak ada siapapun. Tapi ketika aku melihat ke lantai, ada sesuatu di sana. Sebuah amplop putih.
Aku mengambilnya, membukanya perlahan. Isinya cuma secari kertas bertulisan tangan. Berhenti. Pulang sekarang. Kamu tidak mengerti bahaya yang sedang kamu datangi. Tanganku langsung gemetar. Ini berarti seseorang mengikuti aku sampai ke sini. Aku berdiri di tengah kamar, bingung mau melakukan apa. Lari? Tidak mungkin. Mundur? Terlambat. Aku sudah terlalu dalam. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Reza menelpon. Bu? Suaranya panik. Saya baru dapat laporan, ada seseorang yang nanya-nanya tentang ibu di sekitar pabrik. Dia bukan orang setempat. Aku terdiam. Bu? Ibu masih dengar? Perlahan aku menjawab, Zah, kayaknya masalah kita jauh lebih besar dari yang kita kira. Di kamar hotel kecil itu, untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke Arab, aku merasa benar-benar tidak aman. Dan konflik yang dari awal hanya terasa seperti gangguan, kini berubah menjadi ancaman yang nyata. Di kamar hotel kecil itu, untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke Arab, aku merasa benar-benar tidak aman. Suasana kamar yang tadi terasa biasa saja, sekarang berubah jadi menakutkan. Setiap suara kecil dari lorong membuatku waspada. Aku duduk di tepi kasur sambil memegang ponsel erat-erat, memastikan pintu terkunci rapat. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berusaha berpikir logis. Tidak semua ancaman berakhir jadi bahaya nyata. Tapi amplop di depan pintu itu jelas bukan gurauan. Setelah beberapa menit, Reza masih tetap menunggu suaraku. Bu, ibu masih di sana? Aku masih di sini, Zah, jawabku pelan. Apa mau saya bilang teman di komunitas Indonesia di sana buat datang ke hotel ibu? Aku menggeleng. Meski dia tidak bisa lihat. Belum. Aku nggak mau bikin keributan. Ada jeda beberapa detik sebelum Reza bicara lagi. Bu, kalau besok ibu tetap ketemu buyer itu, ibu harus lebih hati-hati. Iya, aku tahu. Sebenarnya aku ingin bilang, aku takut, tapi kata itu tidak keluar. Aku sudah terlalu sering dipandang sebelah mata di hidupku. Aku tidak mau terlihat lemah lagi. Bahkan di depan Reza sekalipun. Setelah menutup telepon, aku memutuskan tidur lebih awal agar besok aku bisa bertindak dengan tenang. Walau sulit, akhirnya aku tertidur. Pagi harinya, aku bangun lebih cepat dari alarm. Aku siap-siap, menggunakan pakaian rapi tapi sederhana. Saat aku hendak keluar kamar, aku membuka pintu perlahan dan memastikan lorong kosong. Alhamdulillah aman. Aku memesan taksi online menuju lokasi pertemuan. Sepanjang perjalanan, aku terus melihat ke arah belakang, takut ada yang mengikuti. Tapi sejauh yang bisa kulihat, tidak ada mobil mencurigakan. Begitu sampai di kantor buyer, rasa gugupku sedikit berkurang. Tempat ini cukup besar dan punya keamanan yang ketat. Tidak mudah orang luar masuk sembarangan. Di ruang tunggu, aku duduk sambil memegang proposal. Tangan dingin, tapi tekadku tetap kuat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya datang menghampiri. Dia mengenaliku dan tersenyum ramah. Miss Yuli? Lama tidak bertemu, katanya dalam bahasa Arab campur Inggris. Aku tersenyum sopan. Iya, sudah lama sekali. Terima kasih sudah bersedia bertemu. Kami masuk ke ruang meeting. Aku menjelaskan tentang pabrikku, kualitas bahan, proses produksi, dan rencana ekspansi. Pria itu mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, dia berkata, produkmu selalu punya kualitas bagus, Yuli. Tapi, ada hal yang mengganggu kami. Aku langsung menegang. Tentang apa? Rumor yang beredar. Ada yang bilang kamu menipu, kamu bukan pemilik pabrik sebenarnya, dan kamu punya masalah hukum di Indonesia. Aku menelan ludah. Itu fitnah. Tidak benar. Dia mengangguk. Aku percaya kamu. Tapi buyer lain? Belum tentu. Aku menarik napas panjang. Ini dia alasan aku datang jauh-jauh. Aku di sini untuk membersihkan namaku, kataku tegas. Aku bawa dokumennya. Silakan dicek. Dia memeriksa satu persatu. Berita baiknya,
Dia terlihat puas. Yuli, aku akan bantu. Tapi, kamu harus hati-hati. Ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor buruk tentangmu. Aku tidak tahu siapa, tapi orang itu sangat aktif. Jantungku makin berat. Apa dia menyebut nama? Dia menggeleng. Tidak, tapi dia bergerak cepat. Setelah pertemuan selesai, aku keluar dari gedung dengan sedikit lega. Tapi rasa aman itu cuma bertahan beberapa detik. Karena tepat ketika aku melangkah keluar, seorang pria berkacamata hitam berdiri di dekat tiang. Dia memandangku lama, terlalu lama. Saat aku memandang balik, dia pura-pura melihat ke arah lain. Aku langsung tahu, dia bukan orang biasa. Aku masuk taksi lagi dan memutuskan pulang cepat. Tapi setibanya di hotel, tepat ketika aku membuka pintu kamar, aku membeku. Ada kertas yang diselipkan dari bawah pintu. Aku mengambilnya dengan tangan bergetar. Tulisan di kertas itu hanya satu kalimat pendek. Pertemuanmu hari ini tidak akan mengubah apapun. Aku mematung. Ada seseorang yang benar-benar mengikuti semua gerakanku. Dan dia jelas tidak berniat berhenti. Besok, atau bahkan malam ini, entah konflik apa lagi yang akan meledak. Tapi satu hal pasti. Jalan keluar dari semua ini cuma tinggal satu pilihan paling sulit yang harus kuambil. Aku duduk di lantai kamar hotel sambil memegang kertas ancaman itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut saja, tapi karena aku sadar satu hal, aku tidak bisa lagi bertahan dengan cara biasa. Semua usaha diplomatis, semua penjelasan, semua dokumen yang kubawa, ternyata tidak cukup. Orang yang menggangguku tahu semua gerakanku. Itu berarti dia bukan sekadar kompetitor. Dia orang yang mengenalku. Atau mengenal masa laluku. Aku harus ambil langkah terakhir. Langkah yang dari awal aku hindari. Menghadapi orang itu langsung. Aku menutup mata sebentar. Lalu aku ambil ponsel dan menelpon satu orang yang tidak pernah kusangka akan kuhubungi lagi. Mantan suamiku. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Suaranya masih sama, tenang, datar, dan sulit ditebak. Yuli, kenapa kamu menelpon? Aku di Arab sekarang, jawabku tanpa basa-basi. Dia terdiam cukup lama. Untuk apa kamu datang kembali? Aku ingin bertemu. Ada yang harus kita bicarakan. Penting. Dia terdengar menghela napas pelan. Yuli, kamu tahu ini bukan waktu yang tepat. Tolong, kataku sedikit memaksa. Aku hanya butuh beberapa menit. Setelah hening tegang beberapa detik, dia akhirnya menjawab. Baik, datanglah ke tempat biasa. Tapi hati-hati, Yuli. Kamu mungkin tidak suka apa yang akan kamu temukan. Jantungku langsung berdegup keras. Dia tahu ada sesuatu. Bahkan sebelum aku bicara apapun. Sore itu aku naik taksi menuju sebuah kafe kecil tempat dulu aku dan mantan suamiku sering bertemu. Tempatnya tidak ramai. Banyak pekerja yang biasanya datang hanya untuk minum teh sebentar. Saat aku masuk, dia sudah duduk. Seperti biasa, rapi dan tenang. Aku duduk di depannya tanpa senyum. Terima kasih sudah datang, kataku. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku tahu kamu datang bukan hanya untuk bisnis. Aku mengeluarkan amplop ancaman yang kuterima di hotel. Kamu tahu sesuatu tentang ini? Dia menatap amplop itu, lalu menatapku lagi. Yuli, kamu dalam bahaya bukan karena aku, tapi karena seseorang yang ingin kamu tidak kembali ke dunia ini. Dunia apa? Tanyaku ketus. Dunia bisnis ekspor yang dulu kamu tinggalkan. Ada orang yang tidak suka kamu kembali. Dan dia punya kekuatan cukup besar untuk mempersulit hidupmu. Aku menelan ludah. Siapa? Dia ragu sejenak. Salah satu rekan bisnisku dulu. Dia pernah tertarik menjalin kerja sama denganmu. Tapi kamu menolak tawarannya. Dan dia tersinggung. Aku memicingkan mata. Dia dendam sampai sekarang? Ya. Dan dia tahu kamu kembali membawa produk yang berpotensi besar. Aku menghela napas panjang. Jadi selama ini bukan tentang perceraian,
bukan tentang gosip buruk, bukan tentang masa laluku. Ini tentang ambisi seseorang yang ingin menghapuskan saingan sebelum saingannya tumbuh. Aku harus bertemu orang itu, kataku tegas. Mantan suamiku langsung menggeleng. Tidak, dia bukan orang yang bisa kamu hadapi sendirian. Aku menatapnya tajam. Kalau aku tidak hadapi, dia akan terus mengancam. Hari ini aku dapat pesan. Besok mungkin pabrikku, Reza, bahkan pekerjaku bisa kena. Dia terdiam. Lalu akhirnya mengangguk, menyerah pada tekadku. Baik, tapi aku ikut. Aku menghela napas lega, meski hatiku masih gelisah. Terima kasih. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara khawatir dan masih peduli. Kami tidak membahas hubungan masa lalu. Tidak perlu. Sekarang yang aku butuhkan hanya satu, penyelesaian. Malam itu aku kembali ke hotel dan langsung menelpon Reza. Bu, gimana pertemuannya? Tanyanya cemas. Lumayan. Tapi besok aku harus ketemu seseorang yang mungkin jadi sumber masalah. Dalam arti, orang yang kirim ancaman itu. Ya, mungkin. Reza terdiam cukup lama. Suaranya berubah pelan tapi tegas. Bu, kalau ini jalan terakhir yang ibu pilih, saya dukung. Tapi janji satu hal, jangan berani hadapi orang itu sendirian. Aku tersenyum kecil. Aku nggak sendirian kok. Siapa yang ikut? Tanya Reza. Aku ragu sejenak sebelum menjawab, mantan suamiku. Reza terdiam. Sangat lama. Lalu suaranya keluar pelan, agak serak. Oh, baik, Bu. Hati-hati, ya. Ada rasa aneh menusuk dadaku. Tapi aku tidak membahas itu. Besok adalah hari penting. Mungkin hari tersulit. Namun langkah terakhir ini harus kuambil. Apapun risiko yang menunggu. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Tidurku kacau karena pikiran tentang pertemuan hari ini. Tapi bagaimanapun juga, ini saatnya. Aku tidak bisa terus-terusan dikejar bayangan ancaman tanpa tahu siapa yang sebenarnya bermain di belakang layar. Aku bersiap cepat dan turun ke lobi hotel. Mantan suamiku sudah menunggu di sana sambil memainkan ponselnya. Begitu melihatku, dia berdiri. Kamu siap? Tanyanya. Sejauh mungkin bisa siap. Ya siap. Kami keluar dan naik ke mobil yang sudah dia siapkan. Di perjalanan, aku memperhatikan jalan-jalan kota yang dulu sangat kukenal. Semua terlihat sama, tapi suasananya berbeda. Mungkin karena kali ini aku bukan datang sebagai istri seseorang. Aku datang sebagai penantang yang tidak diinginkan. Tempatnya jauh? Tanyaku. Tidak, cuma sekitar 30 menit. Dia pilih kantor lamanya buat ketemu. Aku mengangguk walaupun hatiku makin cemas. Dia akan bicara baik-baik. Kalau aku ikut, iya. Kalau kamu datang sendiri, mungkin tidak. Aku menarik napas panjang. Berarti bagus aku ajak kamu. Dia melirikku sekilas tanpa senyum. Aku ikut bukan buat kalian berdua berdamai. Ya, aku ikut supaya kamu pulang dengan selamat. Aku menelan ludah. Dia selalu seperti itu, blunt, tapi tetap memastikan aku aman. Kami sampai di gedung kantor kecil dengan papan nama yang sudah agak kusam. Mantan suamiku memarkir mobil. Lalu kami naik ke lantai 2. Di depan pintu kaca buram, dia berhenti dan menatapku. Kita masuk setelah kamu siap. Aku mengangguk dan mencoba menenangkan napas. Oke, masuk. Dia membuka pintu. Seorang pria sekitar usia 40 akhir berdiri di dekat meja, memakai gamis putih dan syal mahal. Tatapannya menusuk, dingin, dan penuh perhitungan. Dari pertama lihat saja, aku sudah tahu, dialah orangnya. Kalian akhirnya datang, katanya sambil menatapku lama, terlalu lama. Yuli. Sudah lama sekali. Mantan suamiku berdiri sedikit di depanku, seperti refleks melindungi. Kita langsung ke poinnya. Pria itu tersenyum kecil, seperti menikmati suasana tegang ini. Aku hanya ingin memastikan Yuli tahu batas.
Dia datang lagi membawa produk yang persis seperti yang dulu pernah kubahas. Dan dia dulu menolak bekerja sama dengan cara yang baik. Aku melangkah ke depan sedikit. Kalau mau bahas kerjasama, tinggal bicara. Kenapa harus ganggu bisnis saya, kirim ancaman, dan bikin saya nggak tenang? Tatapan pria itu berubah. Karena kamu bukan tipe orang yang mudah diajak duduk dan menerima aturan. Karena aturanmu merugikan banyak pihak, jawabku cepat. Aku tidak akan tunduk pada model bisnis yang main kotor. Dia menyeringai. Dan aku tidak suka ditolak 2 kali. Mantan suamiku langsung menegang. Ancamanmu berlebihan. Kamu sudah kelewatan? Pria itu mengangkat bahu santai. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Dunia bisnis ini tidak sebersih yang Yuli pikir. Banyak yang tidak suka seorang pendatang datang dan merusak permainan. Aku menatapnya lurus. Aku datang untuk kerja. Bukan untuk rebut lahan siapapun. Tapi dengan produkmu, kamu bisa menggeser banyak orang. Nada suaranya terlalu tajam. Dia takut kehilangan kendali. Dan orang yang takut kehilangan kendali bisa melakukan apa saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan mundur. Tapi aku juga tidak cari masalah. Aku cuma ingin bisnis jalan tanpa diganggu. Dia memandangku lama. Lalu akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang membuatku tidak tenang. Kalau begitu, kita buat kesepakatan. Kamu jalan di jalurmu, aku jalan di jalurku. Tapi, dia berhenti sebentar. Kamu harus berhenti mengambil buyer-buyer besar yang sebenarnya sudah masuk daftar pemain lama di sini. Aku langsung menghela napas. Aku tidak tahu buyer mana yang kamu maksud. Selama mereka datang dengan cara yang bersih, aku layani. Itulah masalahnya, jawab pria itu, suaranya berubah dingin. Bisnismu terlalu bersih, dan itu mengganggu. Mantan suamiku menatapnya tajam. Kalau kamu sentuh dia atau bisnisnya lagi, aku yang akan urus kamu. Untuk pertama kalinya, pria itu memalingkan wajah dari kami. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang lebih keras kepala. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Pertemuan ini bukan penyelesaian. Ini cuma pengakuan bahwa perang sudah dimulai. Dalam perjalanan pulang, aku diam saja sambil menatap keluar jendela. Mantan suamiku bertanya pelan, "Kamu nyesel ketemu dia?" "Enggak, tapi perasaan aku nggak enak." Dia menatap jalan dengan rahang mengeras. "Jaga pabrikmu baik-baik. Dan jangan percaya siapapun di sini selain aku." Aku memandangnya sekilas. "Termasuk kamu?" Dia tidak menoleh. Hanya tersenyum kecil. "Kalau aku mau nyakitin kamu, dari dulu sudah terjadi." Jawaban itu entah membuatku lega atau malah makin bingung. Satu hal yang jelas, pertemuan tadi bukan akhir. Itu baru permulaan. Kalimat pertama tetap nyambung dari akhir episode 12. Dan saat aku melihat ekspresi bangga Adit, aku tahu semua perjuanganku tidak sia-sia. Dan saat aku melihat ekspresi bangga Adit, aku tahu semua perjuanganku tidak sia-sia. Hari itu, aku berdiri di depan pabrik baruku yang ukurannya jauh lebih besar dari yang pertama. Di sekelilingku, para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Mereka tertawa, mengobrol, dan bekerja dengan semangat. Suasananya bikin hati hangat. Aku menarik napas panjang sambil duduk di kursi panjang di luar gudang. Adit menyusul dan duduk di sampingku. "Capek, Bu?" katanya sambil tersenyum kecil. Aku melirik tajam. "Ih, kamu masih manggil Bu juga. Kan kamu suamiku." Dia langsung ketawa dan menggaruk kepalanya. Iya. Maaf, sayang." Aku langsung mendorong bahunya pelan karena malu. Dia malah ketawa makin keras. Momen sederhana kayak gini yang dulu cuma bisa aku bayangin. Dulu aku sering ngerasa sendirian. Sering dianggap rendah. Sering dicibir karena masa laluku di Arab. Tapi sekarang, aku punya seseorang yang selalu ada. Tanpa banyak omong dan tanpa banyak nuntut.
Kami berdua lalu berjalan keliling pabrik, ngecek bagian penjahitan, bagian desain, sampai bagian pengepakan. Semua terlihat rapi dan meningkat. Banyak wajah baru, banyak inovasi baru, dan yang paling kerasa, suasana kerja jauh lebih sehat. Tiba-tiba salah satu pekerja muda nyamperin kami. Bu Yuli, Pak Adit, ada pesanan besar lagi dari Saudi, Bu. Katanya mereka mau stok khusus Ramadan tahun depan. Jumlahnya naik 2 kali lipat. Katanya dengan wajah super antusias. Aku hampir nggak bisa nutup mulut karena kaget. Serius? Iya, Bu. Begitu dia pergi, Adit langsung ngelirik aku. Dari dulu aku udah bilang, katanya pelan, Allah tuh nggak pernah tidur. Usaha baik pasti baliknya baik. Aku mengangguk sambil nahan mata berkaca-kaca. Kami melanjutkan jalan. Saat itu aku benar-benar sadar, hidupku sudah berubah total. Dari seorang mantan TKW yang sering diremehkan, sampai jadi istri dari pria sederhana yang penuh kesabaran, dan sekarang berdiri sebagai pemilik bisnis besar yang tembus pasar Arab. Aku bangga sama kamu, kata Adit pelan. Aku refleks berhenti dan menatap wajahnya. Aku juga bangga sama kamu, jawabku. Dia menarik tanganku dan menggenggamnya erat. Rasanya hangat, aman, nyaman. Kami terus berjalan sambil bergandengan tangan. Tanpa banyak bicara, tapi hati kami sama-sama penuh. Dan di momen itu, aku menyadari pelajaran paling besar. Kadang hidup memang muter jauh. Tapi selama kita nggak berhenti jalan, akhirnya kita bakal sampai ke tempat yang nggak pernah kita bayangin. Akhirnya kita bakal sampai ke tempat yang nggak pernah kita bayangin. Itu yang terus ada di pikiranku ketika aku berdiri di dalam ruang meeting kecil pabrik, menatap foto-foto perjalanan bisnisku yang ditempel rapi di dinding. Semua itu terasa seperti cuplikan hidup yang aneh, tapi indah. Adit masuk sambil bawa 2 gelas teh manis hangat. Kayaknya kamu lagi nostalgia, ya? Aku mengambil gelas darinya dan tersenyum. Iya, nggak nyangka hidupku bisa sejauh ini. Kami duduk berdampingan. Adit nyender dikit ke kursi sambil menatap foto-foto lama itu. Dulu, kataku pelan, aku cuma pengen hidup tenang. Nggak mau dipandang rendah lagi. Nggak mau dibilang wanita yang cuma numpang hidup dari pernikahan di Arab. Adit menatapku, nggak motong. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus ngomong. Itu salah satu hal yang selalu bikin aku luluh. Aku cuma perempuan biasa, lanjutku. Yang pernah jatuh, yang pernah salah, yang pernah diremehkan. Tapi kamu, aku berhenti sebentar dan menatapnya. Kamu datang di saat aku udah capek percaya siapapun. Adit tersenyum kecil. Lalu dia mendekat dan menggenggam tanganku. Aku juga cuma pria biasa. Sayang, tapi kamu bikin aku ngerasa berharga. Aku spontan tertawa kecil. Ih, kamu bisa aja. Kami terus berbicara soal masa depan. Tentang pabrik yang akan diperluas. Tentang rencana buka cabang kecil di Jeddah. Tentang kemungkinan mempekerjakan lebih banyak ibu-ibu di kampung supaya mereka punya penghasilan tetap. Semua itu membuat aku sadar satu hal. Cinta kami bukan cuma soal rasa suka, tapi soal saling dukung. Sore itu, kami keluar pabrik. Para pekerja pamit satu persatu. Beberapa anak muda bahkan sempat lari kecil menghampiri. Bu Yuli, makasih ya, Bu. Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin masih nganggur. Pak Adit, makasih banyak sudah mau ngajar kami. Semoga rezekinya lancar. Aku hanya bisa tersenyum lebar. Adit pun berkali-kali angguk sambil jawab pelan. Begitu semua orang pergi, aku dan Adit berjalan menuju mobil. Dia tiba-tiba meraih bahuku, menarikku ke pelukan hangatnya. Aku refleks memeluk balik. Mulai sekarang, katanya pelan, apapun yang kita hadapi bareng. Aku mengangguk di pelukannya. Iya, kita bareng terus. Momen itu sederhana, tapi penuh makna. Angin sore lewat pelan, bawa suasana tenang yang bikin hati adem. Setelah beberapa detik, Adit melepas pelukan dan kami langsung jalan ke mobil. Begitu masuk dan pintu tertutup, aku menatapnya sambil senyum lebar. Dit. HM.
Terima kasih ya. Karena kamu, aku belajar lagi cara percaya, cara berjuang, dan cara bahagia. Adi tersenyum, memegang tanganku di antara kursi depan, dan menjawab pelan. Aku juga berterima kasih. Karena kamu, hidupku punya tujuan. Mobil melaju pelan meninggalkan area pabrik. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan aku melihat pantulan wajah kami berdua di kaca mobil. Ada letih, ada cerita panjang, tapi juga ada kebahagiaan yang akhirnya kami temukan. Dan disitulah, aku sadar, perjalanan ini bukan akhir. Ini justru awal dari hidup yang ingin kami bangun sama-sama.